Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adam, ketemu lagi dengan saya Charwani Ali dan seperti biasa ini merupakan salah satu segmen yang bisa dibilang segmen unggulan di channel YouTube Penerbit Adam ya karena segmen ini bernama segmen Bedah Buku yang dimana setiap segmennya kita selalu membedah buku-buku dari penulis-penulis yang sudah mempercayakan karya-karya hebatnya diterbitkan di Penerbit Adam. Dan seperti biasa proses bedah buku ini bisa berlangsung sekitar beberapa menit dan mungkin sobat adab yang sudah menonton dari lama udah tahu bahwa proses bedah buku ini juga merupakan salah satu fasilitas yang didapat oleh penulis untuk membedah karya bukunya melalui podcast ya ataupun terhubung dengan via Zoom seperti sekarang saat ini karena uh, jarak yang mungkin tidak memungkinkan untuk penulis bisa hadir di platform penerbit Adam. Ya. Tapi seperti yang sobat Adam ketahui bahwa yang terpenting proses bedah bukunya tidak dilakukan oleh saya pribadi ya karena saat ini alhamdulillah kita juga sudah terhubung dan terkoneksi dengan penulis yang luar biasa dengan nama Bapak Irwansyah Johan STMT yang saat ini sudah terhubung. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ini Bapak Irwansyah Johan STMT akrab disapa dengan Bapak Jo. Irjo, Irjo ya, itu akronim nama saya biasanya di kantor dipanggil Irjo. Irwansyah Johan dipanggil Irjo. Oke, baik. Kalau misalkan saya panggil Pak Jo, nggak apa-apa ya, Pak ya? Ya, enggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih, Pak Jo. Luar biasa. Dan konfirmasi sekali lagi bahwa karya bukunya adalah ini ya. Jadi judulnya itu adalah Tak Ada Anak Hebat Tanpa Ayah Yang Dahsyat. Inspirasi parenting buat ayah sedunia sampai ada hashtag trending satu. Ini ya tagar satu. Dan ini luar biasa banget. Mungkin sobat anak yang ada di rumah nonton ini juga yang concernnya membaca karya-karya novel, puisi, atau sesuatu yang fokusnya ke parenting gitu ya, atau mungkin yang sudah mau menyiapkan keluarga, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin perlu untuk digali lebih lagi yang berhubungan dengan karya bukunya Pak Jo ini yang judulnya Tak Ada Anak Hebat Tanpa Ayah Yang Dahsyat. Karena ini luar biasa banget sih Pak. Mungkin kita udah bisa mulai proses bedah bukunya ya Pak Jo ya. Siap, siap. Oke, ini saya excited banget karena dari baca judulnya aja udah kayak pengen banget bedah bukunya nih gitu, Pak. Dan pingin tahu nih gitu inspirasi dan lain-lainnya dari mana. Tapi mungkin tak kenal maka tak sayang nih ya. Mungkin sobat adab yang di rumah pingin kenalan juga dengan Pak Jo ini. Siapa sih sosok Pak Jo yang menuliskan karya Tak Ada Anak Hebat Tanpa Ayah Yang Dahsyat ini? Boleh silakan Pak Jo dijelaskan secara sekilas tentang background dan lain-lainnya tentang Pak Jo. Nah, Selamat pagi. Terima kasih. Nama saya Irwansyah Johan, namun lebih biasa dipanggil Irjo, akronim dari nama saya. Mungkin perlu memperkenalkan diri bahwa saya saat ini adalah seorang ASN oh, PNS yang bekerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang. Karena saya sebagai kepala bidang, kebetulan saya sebagai kepala bidang pembinaan ASN, yang salah satu tupoksinya, tugas pokok dan fungsi saya adalah menangani permohonan perceraian dari ASN. hmm. Nah, karena saya banyak menangani sidang perceraian dari ASN tersebut, maka saya sering akhirnya saya dapat menggali kenapa banyak rata-rata ASN itu bercerai, bukan kalau orang banyak menganggap bahwa perceraian biasanya disebabkan karena selingkuh atau KDRT atau tapi ternyata dari pengalaman yang saya dapatkan justru 50% lebih dari perceraian ASN yang terjadi yang diajukan di kantor saya itu rata-rata penyebabnya adalah karena adanya fatherless atau ketidakpedulian seorang ayah terhadap keluarganya, khususnya terhadap anak-anaknya. Nah,
latar belakang inilah yang membuat saya ingin menulis tentang kehadiran sosok ayah buat khususnya anak-anaknya. Sehingga di ke depan kemudian hari rekan-rekan seprofesi saya sebagai ASN tidak rumah tangganya berhasil dan tidak terjadi perceraian. Mungkin tujuan saya menulis sebenarnya pertamanya itu, Kak. Oke, luar biasa baik. Ini berarti Bapak Jo ini saat ini juga masih aktif ya Pak ya untuk bekerja di bagian yang ASN tadi yang disebutkan itu. Masih alhamdulillah masih mungkin, cuma saya kondisi saya saat ini adalah bisa penyandang disabilitas karena saya stroke, Pak, dan saya ini penyandang stroke. Nah, cuma ketika saya salah satu latar belakang saya menulis ini juga karena dari anjuran dulu saya sholat bacaan setelah terserang stroke, di samping motorik kiri saya mati separuh, yang kiri tidak bisa bergerak, ingatan saya dulu juga lupa. Dari setelah stroke di rumah sakit itu bacaan sholat saja saya lupa. Sholat bacaan Al-Fatihah itu lupa. Terus saran dokter yang merawat saya untuk banyak membaca dan menulis buku sebagai terapi otak. Itu Baik. saya itu motivasi saya sambil saya menulis, siapa tahu bisa bermanfaat untuk orang lain, juga untuk terapi otak saya yang rusak karena serangan stroke. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa sholat mengingat, sudah bisa, dan alhamdulillah menulis juga bisa, walaupun tentunya jauh dari sempurna karena otak saya juga sudah tidak sempurna lagi, mungkin itu. Ya, baik, Masya Allah, Alhamdulillah ya Pak Jo ya. Baik, mungkin tadi juga sekilas tentang Pak Jo juga di awal sudah menjelaskan salah satu alasan terbesar kenapa Pak Jo ini menulis karya buku ini karena memang datang dari pengalaman Pak Jo juga yang sering melihat atau menangani beberapa klien gitu ya atau partner Ya, atau lingkungannya yang memutuskan untuk bercerai gitu dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan yang sudah dibangun dari awal gitu ya. Dan ternyata penyebabnya itu adalah bukan karena perselingkuhan atau karena sesuatu hal yang pada umumnya terjadi. Ternyata didasari karena memang fatherless, di mana sosok tokoh ayah bagi si anak ini tuh kayak kurang, yang menyebabkan dia mungkin kehilangan arah gitu ya untuk bisa lebih tenang dulu gitu dalam mengambil keputusan. Jadi ketika karena hilangnya sosok itu tuh jadi ketika memutuskan untuk salah satunya berpisah gitu ya atau bercerai itu dia langsung kayak ya udah karena memang dia tidak ada sosok untuk bisa menjadi pegangan atau wejangan dalam hidupnya. Seperti itu ya Pak, kurang lebih itu. ya mungkin nambah sedikit ya. Iya, boleh Dari silakan. ya dari ada teman kebetulan yang saya jadikan sampel ya, teman ASN satu angkatan yang dia bercerai belum lama, baru 3 bulan yang lalu itu dia memutuskan untuk bercerai dengan istrinya. Ternyata dua teman saya itu juga merupakan orang yang di masa kecilnya ayah ibunya juga bercerai. Artinya pengalaman di masa kecil itu ketika ayah ibunya bercerai itu ternyata di bawah sadar mereka, setelah besar mereka juga gagal membina rumah tangga karena dia ternyata juga seorang yang fatherless. Setelah bercerai tinggal terpisah dengan ayahnya, dua-duanya terpisah dengan ayahnya, tidak hanya dibesarkan oleh seorang ibu. Dan ternyata setelah ketika dia jadi PNS, teman saya menikah, ternyata diri besarnya dia juga kurang dekat dengan anaknya, sehingga istrinya merasa dia tidak peduli dengan keluarga dan menuntut ke kantor saya untuk mengajukan cerai. Oh, berarti Ya, pengalaman ini juga termasuk berpotensi ya karena mungkin ada trauma di masa kecilnya yang menyebabkan dia kayak ya, dulu saya juga kayak gitu, jadi kayak ya udah gitu ya. Wow. ya.
Oke, baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, ini kan berarti dari jawaban Pak Jo ya, sekilas tentang alasan menulis gitu, ternyata memang bisa dikatakan berdasarkan dari pengalaman lingkungan sekitar gitu ya. Tapi kalau Ya, misalkan ada pertanyaan, ini idenya dari mana sih untuk Pak Jo ya? Selain kita tahu tadi sudah dibahas dari Pak Jo bahwa ini tuh alasannya karena memang ya, lingkungan sekitar seperti itu gitu. Terus juga tadi sudah disebutkan bahwa ada orang terdekat dari Pak Jo tadi temannya seperjuangannya eh, termasuk dijadikan salah satu mungkin maaf contoh juga bahwa itu kenyataan ada loh gitu, bukti ada. Gitu. Tapi kan dalam persiapan suatu karya yang luar biasa ini kan tidak mudah ya Pak Jo ya. Ini kan tidak mudah gitu. Itu untuk memantapkan Pak Jo pada akhirnya untuk oke, saya mau mengambil sampel ini untuk dijadikan ide karya dari Pak Jo gitu. Apakah ada rasa ketakutan, khawatir, barangkali takut nanti menyinggung, atau mungkin enggak ini bisa menjadikan rujukan atau mungkin referensi atau boleh silakan diceritakan Pak Jo seperti apa? ya. Oke. Kalau tadi seperti sudah di awal saya sampaikan bahwa motivasi saya kan hanya sebenarnya ingin mengajak, ya, artinya ingin mengajak rekan-rekan saya, khususnya seprofesi saya sebagai ASN, agar bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah gitu ya. Sehingga saya tulis buku ini tujuan saya memberi inspirasi buat teman-teman saya ASN yang khususnya yang menjadi seorang ayah agar dia peduli terhadap keluarganya, khususnya anak-anaknya. Saya ingin menyadarkan kepada para ayah, makanya ini saya beri judul kan buat ayah sedunia. Artinya buat para ayah seluruhnya, supaya mereka sadar bahwa tugas seorang ayah itu bukan hanya pencari nafkah, bukan. Tapi dia juga harus dapat membantu, artinya menjadi membantu khususnya istrinya atau ibu untuk bersama-sama mendidik anaknya agar bisa tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan tujuannya sebenarnya itu. Kak, terima kasih. Oke, wow, luar biasa banget. Berarti ini ada eh, tujuan-tujuan atau niat-niat mulia dari karya ini untuk para pembaca, terutama mungkin teman-teman dari Pak Jo juga ya, terutama lingkungan sekitar tadi yang bisa dijadikan, bisa disebut sebagai ide atau salah satu alasan kenapa Pak Jo menerbitkan karya ini gitu, atau menulis karya ini. Seperti itu ya Pak Jo ya. Berarti kalau misalkan ditanya soal target segmentasinya nih Pak, apakah target segmentasi dari Pak Jo ini karya buku ini untuk lingkungan sekitar Pak Jo yang bisa dijadikan atau sorry bisa disebut sebagai idenya gitu aja, jadi kayak teman-temannya Pak Jo aja, atau mungkin ada target target segmentasi khusus dari Pak Jo yang ada niatan saya tuh pinginnya dibaca sama ini gitu, atau biar Ya, kalau kalau segmen umumnya otomatis bukan buat teman saya, bukan hanya teman-teman saya aja, ya, tapi buat para ayah seperti judulnya untuk ayah sedunia. Artinya siapa saja yang merasa menjadi seorang ayah supaya mereka sadar gitu aja tujuannya. oke. Segmennya artinya para ayah. Tapi termasuk mereka yang belum menjadi ayah pun juga mungkin bisa ya Pak ya Ya, membaca buku ini untuk ya persiapan. untuk calon ayah, ya termasuk para ayah dan calon ayah karena tentu calon ayah juga sebelum menjadi ayah sebaiknya mereka juga tahu permasalahan-permasalahan masalah parenting itu. Hmm. Apa sih tugas menjadi seorang ayah sehingga ketika nanti dia menikah dan punya anak, siap bahwa tugas saya bukan hanya bekerja mencari nafkah, tapi juga menjadi teladan khususnya bagi anak-anak mereka. Itu, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Jo untuk pemaparannya yang sangat luar biasa ya. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan judul ya Pak. Ini kan judulnya adalah
Tak ada anak hebat tanpa ayah yang dahsyat. Inspirasi parenting buat ayah sedunia. Nah, kenapa Pak Jo ini menetapkan judul buku seperti ini gitu? Karena saya tahu ya Pak Jo ya, dalam mempersiapkan suatu karya yang tidak biasa gitu. Pasti ada beberapa pilihan-pilihan judul yang banyak banget gitu. Sampai pada akhirnya Pak Jo ini menetapkan, oke judulnya kayaknya yang ini gitu. Kenapa tidak kayak buku parenting untuk ayah, untuk calon ayah dan ayah gitu. Atau eh, siap cocokkan dirimu dengan pantaskan dirimu menjadi seorang ayah yang baik atau gimana gitu. Kenapa Pak Jo ini memilih judul seperti ini untuk dijadikan bukunya gitu? Boleh silakan dijelaskan. Ya, sebenarnya saya menggunakan kata dahsyat itu karena semua orang tua itu tentu ingin menjadi anaknya menjadi anak yang hebat. Hmm. Dan ini agar lebih, kalau penggunaan masalah kata dahsyat itu supaya dari sisi apa namanya, kalau puisi itu ada untuk karena hebat lebih cocok dengan dahsyat, sebenarnya itu aja ya. Hmm. Cuma dahsyat biar lebih sesuai aja, tapi kata dahsyat di sini sendiri mengandung makna bahwa ayah itu tidak hanya standar seperti yang di buku-buku parenting pada umumnya, tapi harus tidak hanya biasa, tapi harus luar biasa. Hmm. Dahsyat ini maksudnya supaya kita ini sebagai ayah harus menjadi ayah yang luar biasa buat anak kita. Jadi kata dahsyat ini sebenarnya maksudnya adalah supaya kita itu tidak hanya sebagai ayah biasa, tapi ayah yang luar biasa. Hmm. Jadi ada peran-peran penting yang dilakukan oleh sosok ayah ini kepada istri dan juga anak-anaknya gitu atau di Ya, keluarganya itu gitu ya Pak ya. ya. Jadi kalau nyambung, ya, saya terinspirasi ini juga kan karena terinspirasi sebuah hadis ya Mas, yang Hmm. ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa al umu madrasatul ula wal abi madiruha. Artinya ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya dan ayah adalah kepala sekolahnya. Hmm. Artinya ibu memang menjadi seorang guru yang pertama yang akan diikuti oleh anak-anaknya. Tapi ayah adalah kepala sekolah, artinya kurikulum yang membuat adalah kepala sekolahnya. Hmm. Sebagai ayah harus menentukan istrinya, kamu mendidik anak kita, arahnya adalah seperti kurikulum yang ditentukan oleh ayahnya. Artinya sebagai ayah kita harus yang menentukan kemana arah itu anak itu akan kita bawa kemana, itu tergantung ayah yang membuat kurikulum, sementara ibu adalah yang mendidiknya. Dan intinya seperti itu. Oke, Dan baik. nanti itu ya itu nanti saya jabarkan di bab-bab di dalam buku. Buku ini. Siap, Pak. Oke, luar biasa, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Saya tahu dan mungkin sobat adab yang nonton di rumah ini juga tahu bahwa terutama para penulis pemula nih ya, yang nonton juga pasti nggak langsung dia seorang penulis gitu, tapi ada penulis-penulis pemula yang mungkin dia bingung nih cara menyiapkan karya itu seperti apa. Apalagi karya yang saat ini kita bedah ini kan inspirasinya luar biasa banget nih dari Pak Jo yang tadi sudah di-share dari awal ya sampai pertengahan ini. Untuk tantangan tersendiri dalam menulis karya buku ini, menurut Pak Jo, itu tuh apa sih? Apa sih yang paling mengingat sampai membekas sampai saat ini? Kalau misalkan ada yang nanya, Pak Jo, tantangannya apa sih? Atau apa sih yang paling mengingat di karya ini gitu, yang sampai saat ini tidak pernah dilupakan dan kayaknya nggak akan pernah lupa deh. Gitu. Boleh silakan, Pak. Ya, begini, karena di samping untuk para ayah, saya nulis buku ini untuk Hmm. para ayah, saya kan juga menginginkan buku ini menginspirasi anak-anak saya sendiri. Hmm. Dimana saya punya anak dua ya, laki-laki perempuan. Nah, untuk itu buku ini saya harapkan juga bisa memberi pelajaran buat anak.
anak saya, sehingga saya juga harus sebagai penulis, saya juga harus bisa mencurahkan pengalaman saya terhadap mereka ke dalam buku ini supaya menjadi prasasti buat mereka berdua. Hmm. Itu mungkin pertama tantangan saya, apa yang bisa akhirnya ada satu pengalaman ketika saya mengantarkan anak saya masuk sekolah pertama kali, itu akhirnya saya tulis menjadi pengalaman yang ada sisi parentingnya juga. Baik, Pak Triwel. Terima kasih. Itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin itu juga salah satu tantangan terbesar mungkin Pak Jo ya, karena mengharuskan pengalaman pribadinya juga harus dituangkan dalam karya ini, karena memang tujuannya agar bisa dibaca sama anak Bapak juga sebagai tadi prasasti ya. Jadi tidak akan pernah lupa juga nanti sampai ke depannya. Gitu. Dan itu mungkin hal yang terberatnya mungkin tantangannya adalah yang harus menuangkan itu di dalam karya ini gitu ya Pak. Jadi tidak serta-merta karya ini tuh hadir atau ada tuh karena karangan biasa gitu, tidak, tapi memang lahir dari lingkungan sekitar dan juga pengalaman pribadi yang dituangkan gitu ya Pak ya. Dan itu ada suatu hal yang mungkin penuh emosional juga, yang mau nggak mau Pak Jo harus tuangkan. Seperti itu Pak, betul? Ya betul, karena sebelum saya sakit stroke ya Mas, saya kan termasuk PNS mungkin yang Hmm. sibuk bekerja sehingga saya mungkin ketika itu saya sadar saya kurang memberi perhatian terhadap dua anak. Tapi saya kira itu belum terlambat, masih ada waktu untuk membuktikan bahwa saya masih bisa memperbaiki diri saya, sehingga saya tuliskan dalam buku ini supaya anak-anak saya sudah mengenang bahwa ketika mereka besar dia akan mengenang bahwa dulu ayahnya ikut membantu ibunya dalam mendidik mereka juga. Hmm. Dan buku ini saya jadikan sebagai cara saya untuk memperbaiki diri yang saya rasa ketika anak saya dua-duanya waktu kecil saya mungkin kurang kurang memberi perhatian karena sibuk bekerja, maka ke depan saya harus bisa hadir lebih sebagai ayah bagi mereka berdua. Mungkin itu motivasi. Oh, keren banget Bapak. Oke, baik Pak. Ke pertanyaan selanjutnya, ini kan dari awal sampai di pertengahan ini yang kita highlight dari karyanya ini, selain memang judulnya juga diperuntukkan untuk ayah sedunia gitu, jadi untuk calon ayah dan para ayah. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan nih Pak dari netizen atau mungkin dari saya pribadi juga ya, sebenarnya selain dari ayah gitu atau sosok ayah yang dibahas atau yang di-highlight di karya ini, ada nggak sih hal lain? Tapi itu termasuk yang paling gongnya di karya ini. Gitu. Karena kan kita tahu ya, pembaca itu pasti memilih dan memilah untuk membaca karya buku yang ingin dia baca gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri memang karya ya dengan tema parenting ini kan banyak banget gitu. Dan mungkin karya Bapak juga bisa bersaing gitu dengan mereka-mereka semua yang sudah ada di toko-toko buku dan dimanapun itu gitu. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan sekali lagi, selain ayah yang dibahas di sini, parenting, gongnya apa sih yang mengharuskan orang itu harus membaca karya Pak Jo? Boleh silakan Pak. Yang membedakan dari karya di luar sana dengan tema yang sama. Silakan Pak Jun. Ya mungkin yang membedakan ya buku ini saya tulis dari pengalaman pribadi ya, dari pengalaman yang betul-betul saya alami, baik pengalaman terhadap saya dan anak saya ketika masih kecil, juga pengalaman saya terhadap orang lain yang akhirnya gagal
dalam berumah tangga karena kurang perhatian terhadap rumah tangganya. Mungkin itu artinya ini saya tulis dari pengalaman yang benar, yang betul-betul saya alami. Oh, Mungkin itu yang. oke. Jadi salah satu gongnya adalah bahwa karya buku ini tuh semuanya real, nyata, lahir ide semuanya tuh berdasarkan pengalaman dan memang ada niat-niat baik yang mungkin Pak Jo ingin sampaikan melalui karya ini. Salah satunya agar bisa dibaca oleh anak-anak Pak Jo juga agar bisa dijadikan pedoman mungkin ke depannya agar mereka tahu bahwa perjuangan ayahnya juga selama ini juga turut andil dalam mendidik, mengasuh perkembangan anak dari Pak Jo gitu. Betul ya Pak ya? Seperti itu? Ya, ya, ya betul. Dan saya juga menyisipkan nasihat-nasihat di dalam Hmm. buku ini dari sisi agama, maaf, dari sesuai agama keyakinan saya, yaitu Hmm. agama Islam ya Pak. Artinya teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu saya masukkan di dalam buku ini. Contohnya mungkin seperti ini. Alhamdulillah anak saya itu tidak suka nak, walaupun teman-temannya, teman-teman bergaulnya suka pada anak motor itulah naik motor apa-apa. Tapi anak saya itu alhamdulillah sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal yang bersifat misalnya kebut-kebutan atau itu karena dulu waktu kecil ketika dia belajar naik sepeda pertama kali, saya berikan nasihat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi dulu Rasul cerita sedikit nggak apa-apa. Boleh silakan Pak. Nggak apa-apa. Yang dulu Rasulullah itu ketika datang ke satu tempat ada anak-anak kecil yang sedang belajar memanah. Anak-anak Bani Aslam, ya, Bani Aslam itu lagi belajar memanah. Terus Rasulullah selalu menasihati anak-anak dengan menyebut nama mazhabnya dan memberikan kata-kata motivasi. Waktu itu Rasulullah bilang, belajarlah memanah dengan giat, karena sesungguhnya nenek moyangmu adalah pemanah-pemanah yang hebat. Hmm. Dan sekian puluh tahun kemudian, ternyata nasihat Rasulullah itu masuk di alam bawah sadar anak-anak dan terbukti Bani Aslam memproduksi pemanah-pemanah tangguh di zaman kekhalifahan waktu kekayaan Umar. Nah, kemudian itu saya praktekkan waktu anak saya yang pertama laki-laki itu mulai belajar naik sepeda. Ketika dia pamit dengan saya, ya saya naik sepedaan dulu ya ya. Saya berikan nasihat seperti Rasulullah menasihati tadi. Ya hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Ingat, nenek moyangmu seorang pelaut, bukan seorang pembalap. Hmm. Nenek moyangmu gemar menerjang ombak, tapi tidak pernah menerjang lampu merah. Dan itu ternyata dalam alam bawah sadar itu akan terbawa. Saat ini Alhamdulillah anak saya tidak artinya benci dengan orang-orang yang melanggar lalu lintas. Bahkan dia motor akan tertib lalu lintas. Karena, nah mungkin itu saya selipkan nasihat dalam buku ini, nanti ada di babnya, saya lupa apa itu bahwa nasihat orang tua yang menarik itu akan lebih tersimpan dalam otak anak-anak dan masuk ke dalam alam bawah sadarnya untuk selalu diingat sampai dia menjadi dewasa. Mungkin itu. Baik Pak Jo, luar biasa untuk penjelasannya. Dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung pertanyaan dan mungkin ini satu Ya, pertanyaan terakhir Pak Jo ya sebelum kita ya, ya. closing. Dari awal sampai akhir, jujur saya terpukau dan sangat-sangat apa ya mendengarkannya kagum gitu dengan Pak Jo karena dari persiapan judul, pengalaman, idenya, gitu, harapan, apa keinginan dan juga cerita-cerita nasihat di dalamnya itu
Luar biasa banget Pak Jo, terima kasih gitu karena ini mungkin akan sangat-sangat membantu untuk mereka para calon-calon ayah atau orang yang mau jadi ayah ataupun yang sudah jadi ayah dan bisa semoga dengan menonton video bedah buku ini bisa menjadi inspirasi untuk mereka untuk sebelum lambat nih gitu mereka tidak akan pernah terlambat untuk bisa memperbaikinya lagi gitu ya Pak ya. Amin, Eh, amin, amin. Satu pertanyaan terakhir, harapan dari Pak Jo sendiri. Harapan dari Pak Jo sendiri mengenai karya Tak Ada Anak Hebat Tanpa Ayah yang dahsyat ini, itu seperti apa sih? Dari mulai mungkin keinginan yang sangat terdalam gitu dari Pak Jo melalui karya itu tuh apa gitu? Bisa diceritakan ke kami, silakan boleh Pak Jo. Ya, kalau niat saya, ingin saya semoga buku yang saya tulis ini bisa menginspirasi yang membaca, sehingga ketika dia menjadi ayah, bisa menjadi ayah yang hebat, yang dahsyat, otomatis nanti itu bisa menjadi pahala jariah buat diri saya ketika saya sudah meninggal. Mungkin semangat utamanya itu. Ada yang lain Pak? Atau cukup? Dan yang saya yang intinya saya ingin berpesan buat para calon ayah yang sudah saya tulis di bawah tagar di bawah buku cover buku saya ini bahwa yang Pak kunci yang paling ingin juga sebelum menjadi ayah yang dahsyat, sebelum menjadi ayah yang hebat, kita harus menjadi suami yang dahsyat terlebih dulu. Karena tidak mungkin menjadi ayah yang hebat kalau kita tidak menjadi suami yang baik. Demikian pula jadilah terlebih dahulu suami yang romantis sebelum menjadi ayah yang manis. Itu pesan inti yang ingin saya sampaikan. Kita nggak mungkin bisa menjadi ayah yang manis bagi anak-anak kita kalau kita mempertontonkan kepada anak-anak kita, kita tidak berlaku baik dan berlaku romantis terhadap istri kita yang adalah ibu dari mereka. Mungkin itu yang perlu saya tekankan. Terima kasih, mungkin cukup itu. Oke, baik, luar biasa Pak Jo. Terima kasih untuk pesan dan juga harapannya. Betul, saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jo, karena memang ketika kita ingin menjadikan contoh yang baik ke anak-anak kita, kita harus bisa menjadi contoh yang baik dulu terlebih dahulu ke pasangan kita agar anak-anak kita bisa melihat nih, oh ternyata ayahnya seperti ini, gitu. Memperlakukannya seperti ini. Maka anak itu kan mencontoh ya Pak ya. Jadi apa yang dia Ya, lihat itu yang dia akan lakukan gitu. Dan saya ya sangat setuju nasihat, sekali. ya nasihat yang terbaik itu bukan kata-kata yang kita ucapkan, tapi teladan yang kita berikan, yang anak-anak lihat. Itu adalah nasihat yang paling baik itu adalah contoh yang atau teladan yang kita berikan. Sehingga kita tidak dikatakan oleh anak-anak sebagai ayah yang jarkoni atau iso ujar ora iso ngelakoni gitu. Setuju sekali Pak Jo. Baik. Terima kasih Pak Jo. Mungkin mungkin tambahan satu lagi Kak. Boleh boleh. Ini di judul ini kan saya beri tagar satu ya. Saya Mm-mm. beri tagar satu karena saya menganggap bahwa masalah parenting itu tidak cukup ditulis dalam satu buku. Itu artinya nanti akan insya Allah ada waktu dan kesempatan akan saya kelanjutan atau masih banyak hal-hal tentang parenting yang tidak bisa atau belum bisa disampaikan hanya dalam satu buku ini. Artinya yang belum tersampaikan akan saya tulis lagi dalam buku nanti yang tagar 2 sampai tagar. Nah, Oh, berpart gitu ya kayak ada partnya gitu. ya, Jadi ini ya, part. ya. Oke, baik Pak. Kita tunggu ya Pak ya, semoga dimudahkan dan dilancarkan untuk proses pembuatan Amin. karya selanjutnya. Pak Jo juga Amin. semakin sehat dan semakin Amin. membaik Amin. juga dan Amin. dimudahkan segala urusan dan lain-lainnya Pak Jo ya. Amin. 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 Baik Pak Jo, tidak terasa proses bedah buku kita sudah di akhir dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk sesi sharing dan juga bedah bukunya yang luar biasa ini karena ini sangat-sangat membantu banget baik dari saya pribadi ataupun yang menonton karena mungkin mereka
yang saat ini menjadi seorang penulis pemula gitu ya bisa tetap termotivasi, terinspirasi dari Pak Jo yang meski kondisi saat ini itu tidak apa ya mengurungkan niat untuk tetap menerbitkan karya yang hebat gitu dan juga mungkin bisa menginspirasi juga untuk sobat adab di sana yang sekali lagi saat ini mungkin masih menjadi calon ayah gitu atau mungkin yang sudah menjadi ayah untuk bisa mulai memperbaiki kualitas diri lagi agar bisa mencontohkan yang baik untuk anak-anaknya. Amin. Terima kasih Pak Jo untuk sekali Sama-sama, lagi gimana Pak? sama-sama. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Jo untuk waktu dan lain-lainnya. Pertama kesempatan untuk mendengar karya yang luar biasa ini dan saya undur pamit diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time on my video, Sobat Karya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Kak.